Kak Boyen Studio. Yang biasanya kalau kalian lihat konten aku, FYP seliweran di TikTok. Nah, ini tempatnya di sini nih. Tempat edukasi. Iya. Jadi berarti dokter di sini edukasi gitu ya? Iya, edukasi tentang ibu hamil, tentang kesehatan kehamilan gitu. Senam-senam hamil. Ikut senam hamil pakai ginian ya? Iya. Gym ya? Apa? Iya, Jimbo. Oh, Jimbo. Enggak, keluar telur dinosaurus. Ngilu ya, aku ngilu deh kamu yang Ini ntar dokter suka juga praktekin gitu? Jadi meraktekin senam trimester 1, senam ibu hamil lah gitu. Dan itu pasti FYP kan, karena kan ibu hamil kan butuh. Bermanfaat banget. Banyak kan ibu-ibu hamil kan main TikTok gitu kan. Iya, bener. FYP-nya dokter, jadi kan dia ikutan juga ya. Iya. Nah ini dok ya, ini ruangannya udah bener-bener kayak studio TV. Udah ada lampu, Lighting, ada tuh. kamera. Ya ampun lengkap banget. Studionya udah disediain, ada AC-nya. Iya, ada AC-nya. Lampunya kayak bener-bener di kantor. Iya, pokoknya semuanya ada, emang bener-bener disiapin. Ini sejak kapan nih dok? Kalau serius di YouTube ini berarti? bikin YouTube ya, YouTube konten, beli lighting, prompter semua itu mungkin sekitar 3-5 bulan inilah diseriusin di konten bener-bener setiap hari. Tiada hari tanpa konten ya kalau kita gitu. Oh, biayanya berapa tuh kalau bikin studio begini ya? Iya, nah Iya, lumayan mahal pasti ya? Yang mahal tuh mungkin kameranya, Bener-bener. lightingnya. Nyicil-nyicil berarti dokter Betul. juga. Pertama kali beli apa dulu? Bisa Pertama misalkan kali ngebangun ruangannya dulu. Iya bener dong. Ngebangun ruangannya dulu. Nggak mungkin dia beli kamera abis itu ruangannya di mana ya? Aduh. Tapi kita biasanya beli kamera dulu. Ruangannya mah minjem sama tetangga. Iya ya, kalau kita tuh dulu beli ruangannya dulu. Itu juga udahlah nekat aja. Beli apa tuh peredam kan lumayan ya. Oh iya, biar nggak Peredam. berisik keluar. Supaya nggak berisik. Peredam Amara itu ya? Beda lagi ya. Bukan. Suara ya. Di situ juga biasanya kan soalnya ada podcast sama dokter spesialis-spesialis gitu. Biasa dokter apa aja kalau misalnya podcast gitu? Spesialis kandungan, spesialis kulit, spesialis anak. Kita di concern di 3 itu sih, 3 spesialis. iya. Dokter hewan nggak ada? Enggak sih, kebetulan belum. Oh gitu. Ya, ntar bintang tamunya kita. Mau vaksinnya vaksin kita. Nah ini tuh kakak berarti jatuhnya invest juga ya. Ngabisin berapa banyak nih kak buat bikin ruangan ini, terus sama kamera juga, lighting juga gitu. Apa ya kira-kira mungkin kalau benar-benar semua perintilan 200 juta 200 jutaan. lebih lah. Cuma satu ruangan. Tapi kan 200 juta penghasilannya per harinya kan lumayan gitu. Iya bener. Penjualannya ya dok ya. Penjualannya sepil dikit lah, Iya. nggak usah signifikan banget, tapi per hari ini ya dari live kan tadi ada 3 studio ya. Iya, 1, Sampai 2, pas 3 sudah- tuh. Iya itu berapa tuh dok? Per hari Alhamdulillah penjualannya. cukup lah. Cukup. Penjualannya biasanya yang paling booming waktu itu berapa dok? Yang tiba-tiba wah sehari bisa dapat berapa? Pernah nggak? Pernah ya kita tuh pernah sampai ini sebulan ya. Iya. 10.000 lebih piece terjual. 10.000 piece. Alhamdulillah berkat TikTok. Sekarang tuh TikTok emang lagi naik ya. Jadi kita tuh melihat peluang sekarang digital. Kita ini bisa nih dicari rezeki di sini. Ya udah kita seriusin. Emang modal nekat sih. Bener-bener harus modal Awal-awal nggak menghasilkan tapi lama-lama kuncinya cuma satu, konsisten. konsisten. Itu sih. Tuh kebenaran nih Umi mau usaha ini jual crop top. Iya, baju crop top itu. Iya, tapi kroto. Anak semut. Ini baju crop top. Kroto. Ya, Susah ngomong bapak-bapak. tahu Kalau nggak kroto jangkrik. Ya Allah. Dokter, jadwal dokter live itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus berapa jam sehari itu harus Nah, live-nya? kalau untuk jadwal live itu mungkin sedikit berbeda ya. Jadwal live itu mulai jam 4 subuh. Hah? Subuh? Nah, orang lain tidur kita bekerja gitu. Jam 4 subuh sampai jam 11 malam. Oh, yang nonton masih cepet. Justru itu kenapa kok jam 4 subuh? Karena coba deh Kak Boyen bangun tidur yang cari apa? Iya, handphone. HP kan? Nah iya sama, jadi orang begitu sholat subuh ya mungkin pagi bangun live, yang dilihat live akhirnya ibu-ibu belanja, karena kalau udah pagi jam 8 ke atas kan udah nyuci, udah ngurusin anak gitu kan. Kemudian malam ibu-ibu udah selesai nganterin anaknya sekolah, tapi kita tetap live. Tadi kata kakak jam 4 subuh mulai ya. Berarti karyawan yang mau live itu ya udah pada datang gitu. Iya, Ke kantor. Iya, untuk live. Jadi ada rolling
rollingan ya, ada yang jam shift pagi, shift siang, sampai Oh, malam. rolling. Iya rolling lah, mereka juga butuh istirahat Bener, kan. bener, Tapi bener. tetap kita sebisa mungkin jam 4 subuh sampai jam 11 malam. Itu ada nggak yang datang pas mau nge-live belum mandi? Nah, iya benar, benar banget. Rata-rata pagi itu tuh. Mandinya di kantor ya biasanya. Heeh. Oh, mandinya di kantor. Kita siapin juga kamar untuk teman-teman yang nginep di sini kalau live pagi. Kasih apa. fasilitas. Makan juga apa kita kasih di sini. Enak banget jadi karyawan kakak ya. Iya. Tuh gajinya enak ya. Gak bayar kontrakan. Nggak bayar. Gak makan. ya. Makan udah ditanggung. Berkah ya kayak. Berkah, Iya, berkah. amin. Nah, Dokter Ayu, boleh nanya nggak? Dulu dokter sebelum berbisnis, jadi pembisnis, dulu profesinya selain dokter apa lagi dok? Jadi dulu itu cita-citanya adalah, kan aku dulu kuliahnya dokter gigi. Kemudian cita-citanya ya buka tempat praktek sendiri, cari uang buat diri sendiri gitu ya. Ternyata di tengah-tengah kok pindah ke bisnis nih lebih Menjanjikan ya, cuannya ya. Iya sih, lebih Terasa. berkembang di bisnis. Akhirnya mengembangkan di dunia bisnis karena kenapa ya sukanya tuh, karena kan aku suka yang rame-rame ya, karena kan pegawai yang dulunya dari 1 sekarang alhamdulillah sampai 40 orang. Wow, 40 orang dari satu tadinya ya. Nah itu sih, banyak menghidupi keluarga. Itu kan mereka kan bergantung ke kita ya, kehidupan sehari-harinya. Senang aja gitu, merasa bahagia gitu. Ngelihat orang lain itu bahagia, terus Buka lapangan Kebantu. pekerjaan buka gitu lapangan ya. pekerjaan yang Kebantu banyak juga gitu. jadinya sama dok. Tapi ya dengar-dengar tadi cerita-cerita di rumah kan katanya dokter tuh pernah ngutang ke bank. Berapa banyak, dan katanya juga apa namanya ada karyawan dokter yang 6 bulan gak dokter bayar. Itu gimana tuh ceritanya? Dari yang bank dulu tuh. Bener gimana banget. tuh, Dok? Jadi dulu itu ketika pertama kali nikah, kita nggak bisa tuh praktek di rumah sakit karena udah full. Akhirnya bingung kan mau praktek di mana gitu. Akhirnya mau nggak mau harus buka praktek sendiri. Duit dari mana nih kalau nggak di bank? Akhirnya memberanikan diri utang ke bank 3M. Gila nggak dulu, gila sih. Pokoknya utang 3M, kemudian gaji kita sama suami ya, aku sama suami setiap bulannya itu dibayarkan ke bank. Oh, cicilannya tuh dulu semua full ke bank. Nah terus hari-hari makan bagaimana tuh dok? Ya nggak tahu ya, ada aja sisanya udah apa adanya gitu dulu itu. Oh jadi gajinya dokter berdua buat bayar Bank cicilan dan bank. Singkat cerita akhirnya pandemi. Pandemi. Setelah pandemi akhirnya kita berbisnis, mau nggak mau juga. Nah dari situ kita akhirnya fokus, konsisten, akhirnya utang yang 3M itu tadi lunas. Dalam waktu berapa lama tuh dok lunas? Setahun setengah Ya lah. Allah, termasuk cepet 3M. Ya Aduh, tuh rumah 10 Temen saya tahun aja nih- lama. temen saya KPR. KPR aja kita lama 10 tahun apa 20 tahun. 15 tahun, Dok. Temen kita udah 20 tahun tuh di Depok tuh di Depok 20 tahun tuh nih. KPR. Nah kalau karyawan yang tadi nggak dibayar 6 bulan tuh gimana? Nah, tuh, jadi Dok? ceritanya dulu kita bikin, udah nih bisnis, oke kita bikin produk, berbisnis, ngerekrut 1 karyawan ini. Tapi di tengah jalan produk kita nggak kejual selama berapa bulan ya? 3-5 bulan tuh nggak kejual sama sekali. Kan nggak bisa ngegaji ya. Udah, abis itu udah, ya udahlah kita kayaknya nggak cocok nih berbisnis. Setelah itu ada yang order, banyak langsung. Seneng kan? Nggak taunya ternyata ditipu. Hah? Ditipu? Jadi pertama kalinya kita dapat orderan, seneng, nah di situ kita ditipu. Tapi mungkin nominalnya cuma ratusan lah. Cuma ratusan juta cuma dokter Jadi ya? kita tuh Itu barangnya juga ya? dikirim, nggak dibayar gitu. Terus di polisi Sampai sekarang ya udah enggak sih, kita ya udah maju terus aja. Astagfirullah nih lu yang nonton lu parah banget lu. Tahu nih Lu siapa sih nipu-nipu nih? Siapa Iya. lu? Tadi ini Takut ajab lu. Tinggal 100 juta ajab lu. tahu. Bayar. Bayar nih udah Dosa kaya nih lu. sekarang nih. Dokter, kenapa sih kan dokter kan backgroundnya dokter nih, dokter gigi. Kenapa jadi pembisnis? Emang dokter duitnya kurang apa? Gajinya kurang. Iya gaji kurang emang. Padahal kan kuliahnya mahal. Bukan sih, kita semata-mata bukan karena uang juga ya. Saya tuh semenjak terjun di dunia bisnis itu bener-bener tadi merasa sangat bermanfaat buat orang lain gitu. Lebih berasa juga. Jadi karyawan-karyawan kita tuh, kan kita setiap bulan tuh ada jalan-jalan. Oh gathering. Nah, terus setiap pembelian produk, teman-teman yang beli produk saya tuh satu produknya tuh kita sisihkan untuk disodakohin. Amal. Jadi beramal ya. merasa apa ya, bermanfaat gitu. Oke, terima kasih, kasih, buat Dokter Dr. Ayu Harisha Putri. Terima kasih banyak Dokter Kak Boy yang udah Iya, main ke rumah. kantor
Nah, Sokin harus makannya main-main ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh nggak ada duitnya.